Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillah kembali kita bertemu untuk melanjutkan kuliah kita tentang agribisnis syariah. Kalau yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang pemasaran ya. Kali ini kita akan lanjutkan dengan strategi pemasaran agribisnis. Ini ada beberapa strategi yang perlu diterapkan dalam pemasaran agribisnis agar sektor agribisnis ini dapat berjalan dengan baik. Di antaranya yang pertama adalah agribisnis kita jadikan sebagai industri yang komprehensif. Nah, agribisnis sebagai sektor yang sangat urgent tentu perlu strategi dalam pemasaran. Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah menjadikan agribisnis ini sebagai kegiatan industri yang menyeluruh. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Kalau dalam Islam ada namanya udkhulu fis silmi kaffah, masuklah Islam secara keseluruhan ya. Maka dalam konsep ini juga tentu kita harus melakoni agribisnis itu secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Strategi ini perlu dilakukan Anda sekalian ya, agar kita bisa menjadikan agribisnis ini sebagai industri yang menyeluruh. Bisnis agribisnis di Indonesia itu kan terkadang masih sporadik ya, sporadik artinya ya tidak menyeluruh ya, terkadang muncul terkadang hilang ya, dan itu tentu masih berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi antara satu komponen dengan komponen lain. Padahal kalau kita lihat dari tinjauan syariah dari agama kita kan disuruh ta'awun, kerjasama ya, ta'awun alal birri wat taqwa. Jadi masih banyak industri agribisnis yang bahan bakunya misalnya diimpor dari luar negeri ya. Seharusnya bahan industri yang digunakan hasil produk agribisnis Indonesia sendiri. Misalnya ketika kita ingin membuat katakanlah industri terigu ya, maka bahan bakunya adalah tentu dari dalam negeri. Katakanlah misalnya hasil dari pertanian kita sendiri, misalnya ubi kayu ya. Nah, itu dihasilkan dari negara kita sendiri ya, bukan mengimpor dari luar. Sama misalnya kalau kita dalam produk pembuatan pakan ayam misalnya, kita kan butuh bahan baku misalnya tepung jagung, tepung kedelai dan sebagainya. Itu kan terkadang kita impor dari luar. Ya, seharusnya bahannya itu juga dari dalam negara kita. Nah, ini jadi tidak boleh separuh-separuh. Supaya apa? Kita tidak tergantung kepada produk luar negeri. Nah, begitu pula produk agribisnis yang akan dipasarkan ke luar negeri sebaiknya bukan lagi dalam bentuk bahan baku ya, akan tetapi produk yang sudah dikelola menjadi bahan jadi untuk meningkatkan nilai produk agribisnis dalam negeri kita. Oleh karena itulah peningkatan produksi agribisnis pertanian seharusnya diikuti oleh perkembangan industri pengolahan yang berbasis domestik. Yang kedua, kita harus membangun keunggulan ya.
agar bisnis kita bisa bersaing. Jadi umat Islam ini kan umat yang terbaik, ya. Kita ini adalah umat yang terbaik, kuntun khaira umat. Seharusnya memang juga kita harus mampu membangun keunggulan, ya. Ya, agar kita bisa bersaing dengan pihak luar. Nah, strategi pemasaran yang kedua ini tentu kita harus berusaha membangun keunggulan agar bisa bersaing dalam menjalankan strategi, ya, pemasaran, ya. Jadi para pelaku yang biasanya menjalankan bisnisnya atau agresinya dengan cara membangun, ya, sistem agribisnis yang akan digerakkan oleh kekuatan inovasi, ya. Jadi sistem agribisnis yang dibangun tidak boleh dari tahun ke tahun itu tidak berkembang, akan tetapi harus melakukan inovasi baik dalam sistem budidayanya, ya, maupun penggunaan alat mesin pertanian, ya, yang biasa digunakan, termasuk, ya, sistem pemasarannya harus mengadopsi sistem pemasaran modern, ya, yang berbasis misalnya sekarang informasi digital, ya. Ya, kan ada prinsipnya ini adalah berkemajuan, ya. Harus berkembang terus. Jadi kalau hadis itu kan orang yang keadaannya besok lebih baik daripada hari ini, itulah orang yang beruntung. Nah, jadi seperti itulah gambarannya, bahwa dari hari ke hari kita harus semakin membangun keunggulan lebih baik daripada yang lain. Termasuk kalau perlu kita mengadopsi sistem pemasaran modern yang berbasis, ya, digital, ya, internet. Nah, oleh karena itu, Anda sekalian, perlu agribisnis, ya, jadi oleh karena itu pelaku agribisnis tidak boleh jumut, ya. Maksud saya ini jumut itu hanya mengandalkan apa yang diperoleh dari turun temurun, ya, dari nenek-nenek moyang mereka. Ya, tidak boleh seperti kata Al-Quran, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajad alaihi aba'ana. Tidak boleh, kalau ini konteks ayat ini kan tidak boleh kita mengatakan ya cukuplah apa yang saya dapat ini. Jadi kalau disuruh maju, cukuplah apa yang saya dapat ini. Nah, itu orang jumut, orang tidak mau berkembang. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi ayat ini sebetulnya ajakan untuk mengikuti ayat Allah, kan tetapi dalam konteks ini itu bisa dibawa ke ranah inovasi, bahwa banyak manusia yang sudah puas, ya, dengan kondisi yang diperoleh dari dulu dan tidak mau berubah. Jadi mereka terjebak dengan keadaannya, ya, sehingga sulit untuk melakukan inovasi. Padahal dalam dunia agribisnis sangat dinamis dan berkembang, ya, terus berjalan dengan research, ya, yang dilakukan dalam bidang agribisnis. Sehingga pelaku agribisnis sebaiknya melakukan inovasi untuk memajukan sektor agribisnis, ya, yang ditekuninya. Kemudian tentu mengembangkan subsisting hulu dengan cara melakukan misalnya pembibitan, ya. Pembibitan dengan terus menerus, ya, melakukan penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan bibit yang unggul, ya, mengembangkan agro otomotif, ya, dengan cara menciptakan atau mengadakan mesin-mesin pertanian yang efisien dan efektif, ya, untuk kondisi
pertanian Indonesia. Ya, begitu pula mengembangkan agrokimia, ya, yaitu zat-zat yang digunakan untuk membantu mengelola ekosistem pertanian atau komunitas organisme di daerah pertanian. Nah, agrokimia ini ya bisa meliputi misalnya pupuk, ya, pengapuran, asidifin agen, ya, kondisioner tanah, pestisida dan bahan kimia yang digunakan dalam peternakannya seperti antibiotik dan hormon. Nah, kalau ini misalnya ditemukannya cara-cara untuk mengembangkan bibit sendiri dengan unggul, maka insya Allah ini kita bisa menguasai pasarannya di dalam pengembangan bibit atau benih. Ya. Sehingga tentu nanti kita akan bisa bersaing dalam hal memasarkan produk agribisnis, ya, dengan objek bibit atau benih. Nah, selanjutnya tentu kita berusaha untuk membangun keunggulan dalam rangka persaingan dilakukan dengan mengembangkan. Jadi kalau tadi hulu yang dikembangkan, sekarang dikembangkan subsistem hilir, ya, dengan mendalami, ya, dan membangun serta mengembangkan industri pengolahan dan juga membangun jaringan pemasaran secara internasional. Selanjutnya kita berusaha menjadikan agroindustri sebagai sektor utama. Jadi strategi pemasaran yang bisa kita tempuh adalah mengaitkan agribisnis dengan agroindustri sebagai sektor utama. Jadi agroindustri ini memang akan menjadi industri yang berkaitan langsung, ya, dan tak langsung. Jadi bisa berkaitan secara langsung, bisa juga secara tidak langsung, ya. Tentu ya secara ekonomi, ya, dengan komoditas pertanian. Jadi agroindustri ini tentu harus ditopang baik oleh agribisnis, terutama menyangkut tentang penyediaan bahan baku, sehingga produk agribisnis ini dapat dikelola menjadi bahan jadi untuk meningkatkan nilainya. Maka ya kalau diwujudkan konsep ini, ya, yaitu mencangkup hubungan komoditas pertanian sebagai bahan baku untuk agroindustri, atau dengan menjalankan kegiatan pemasaran dan perdagangan produk akhir agroindustri. Selanjutnya, Nanda sekalian, membangun sistem agribisnis melalui industri pembenihan. Jadi agribisnis memang tak akan bisa dilepaskan dengan industri pembenihan, ya, bahkan bisa dikatakan bahwa pembenihan ini merupakan mata rantai terpenting, ya, dalam keseluruhan pembentukan atribut produk agribisnis. Nah, untuk menjalankan strategi yang satu ini, maka beberapa atribut dasar dari produk agribisnis itu harus diperhatikan dengan seksama. Ya, diantaranya ada atribut nilai, ukuran atau penampakan, termasuk rasa, aroma, dan sebagainya.
Itu masuk dalam atribut nilai. Kemudian ada atribut nutrisi, yaitu kandungan zat-zat nutrisi yang ada di dalamnya. Dan tentu yang terakhir adalah atribut keamanan dari produk bahan pangan. Nah, kalau ini diperhatikan, maka insya Allah kita memiliki atribut produk agribisnis yang bisa bersaing dalam pemasaran. Jadi ini salah satu strategi mengembangkan pemasaran dalam bidang agribisnis. Kemudian membuat industri pupuk ya untuk mendukung penuh pengembangan agribisnis. Saya kira memang sekarang ini sudah ada ya. Sudah ada industri pupuk, tapi saya kira dari tahun ke tahun kita sering mengalami kekurangan. Ya, petani menjerit kehabisan pupuk di pasaran. Kita tidak tahu apakah memang tidak ada atau sengaja ditahan untuk mengagrib, ya, melakukan penimbunan, kemudian nanti harga naik baru dilepas. Allahu alam, itu kita tidak tahu. Tapi memang sudah sering kita lihat petani menjerit ya karena tidak ada pupuk yang tersedia. Ada tetapi biasa mahal. Jadi selain dari pembenihan ini, kegiatan agribisnis juga harus didukung penuh oleh industri pupuk ya. Sayangnya industri pupuk di Indonesia ini masih saja terpusat pada satu perusahaan pupuk pemerintah ya. Padahal untuk mampu mengembangkan agribisnis ini diperlukan sistem networking ya, yang baik secara vertikal yaitu dari hulu ke hilir maupun secara horizontal yaitu sesama perusahaan pupuk. Dan salah satu cara untuk bisa mewujudkan memenuhi kebutuhan pupuk ini ya adalah dengan cara melakukan desentralisasi pabrik-pabrik pupuk. Ya, jadi artinya jangan ada pemusatan, tapi ada di tempat-tempat lain yang bisa diakses ya untuk mendapatkan produk pupuk. Nah, kalau ini dilakukan ya, maka banyak pelaku-pelaku agribisnis yang akan bergerak dalam sektor hulu ini. Ya. Nah, ini karena sering terjadinya kelangkaan pupuk di tingkat petani, padahal kita tahu bahwa pupuk sangat diperlukan ya dalam proses budidaya. Nah, begitu pula produk pupuk ya, jangan hanya mengandalkan produk pupuk kimia ya. Akan tetapi penting untuk mengembangkan pupuk organik dalam rangka mendukung pertanian berkelanjutan. Bahan pupuk organik di Indonesia kan sangat melimpah ya. Mulai dari limbah ternak, ya limbah pertanian, bahkan limbah atau sampah yang dihasilkan oleh manusia itu sudah menggunung. Ya, jadi pupuk organik ini dapat memperbaiki kembali lahan-lahan pertanian yang sudah rusak struktur dan tekstur tanahnya. Jadi pemerintah sudah harus bersungguh-sungguh ya membangun pabrik pupuk organik dengan melibatkan pelaku agribisnis untuk memacu perkembangan dan penggunaan pupuk organik bagi petani. Nah, di samping itu tentu kursus-kursus pembuatan pupuk organik bagi pelaku agribisnis, terutama bagi mereka yang bergerak pada subsistem budidaya, itu harus ditingkatkan. Ya, sehingga mereka dapat menghasilkan pupuk sendiri. Ya, sekaligus mereka dapat memanfaatkan limbah-limbah pertanian mereka. Cuma kalau ini berlaku kan ada lagi kelompok tertentu yang merasa dirugikan, terutama selama ini yang mungkin bergerak dalam bidang penyediaan pupuk itu. Ya, saya kira memang kita tidak bermaksud untuk mengecilkan yang besar ya, tetapi bagaimana yang kecil itu bisa menjadi besar.
Itu salah satu konsepnya Pak Anies Baswedan saya kira. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi tentu kalau pihak pemerintah ini berpihak kepada rakyatnya. Kalau masih berpihak kepada oligarki, ya, pengusaha besar yang mendukung kekuasaan, tentu ya sulit ini terwujud. Tapi tentu harus ada niat baik, ya. Kalau itu tidak bisa dilakukan ya secara formal, maka masyarakat melalui kelompok-kelompok tani itu bisa melakukannya. Apalagi sekarang kan banyak pengabdian yang dilakukan oleh para akademisi, itu bisa membantu para petani untuk mengembangkan pupuk sendiri. Cuma memang petani atau pelaku agribisnis harus sabar ya, karena efek dari pupuk organik ini tidak sama dengan pupuk kimia yang bisa cepat. Kemudian strategi selanjutnya adalah menjalankan reposisi koperasi agribisnis. Jadi koperasi yang merupakan organisasi bisnis yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai kepentingan bersama memang sangat diperlukan oleh pengembangan agribisnis. Maka kegiatan agribisnis yang masih menjalankan aktivitasnya sendiri-sendiri itu perlu melakukan reformasi, ya, mereformasi diri agar lebih fokus pada perwujudan koperasi pertanian atau koperasi agribisnis, ya, dengan pelayanan usaha dari hulu sampai ke hilir. Nah, koperasi ini tentu dapat mencegah segala macam praktek-praktek tengkulak, ya, yang sering merugikan pelaku agribisnis, ya, terutama para petani yang bergerak dalam subsistem budidaya. Jadi berkoperasi ini dapat membentuk kekuatan pasar, ya, sehingga petani tidak dapat dipermainkan oleh para spekulan. Ya, sering kali ya pada masa panen itu harga produk petani menjadi sangat murah. Ya, tentu dengan koperasi ini itu dapat memutuskan harga secara bersama-sama sehingga sulit dipermainkan oleh para tengkulak. Kemudian selanjutnya mengembangkan sistem informasi agribisnis. Jadi untuk mewujudkan pemasaran agribisnis pertanian yang efektif itu perlu juga dikembangkan sistem informasi agribisnis yang baik, yang mumpuni, ya, yang canggih. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi agribisnis ini, misalnya ya, sistem distribusinya, ya, informasi proses, ya, kemudian informasi produksi, informasi pengolahan, serta informasi pasar. Nah, sistem informasi ini itu dapat dibuat dalam bentuk website, ya, sehingga produk-produk petani itu dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang sudah terpublikasi dan disesuaikan dengan harga pasar. Nah, itu ya hebatnya, bisa diakses oleh siapa saja. Nah, kemudian membumikan pembangunan sistem agribisnis dalam otonom daerah. Jadi dalam konsep otonomi daerah yang mencanangkan pembangunan ekonomi desentralisasi bottom up, maka agribisnis ini harus bisa dan mampu mengandalkan industri yang berbasis sumber daya lokal di setiap daerah. Jadi dengan melakukan ini, maka agribisnis ini akan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional. Terlalu banyak ya potensi lokal yang belum termanfaatkan secara maksimal. Padahal dengan otonomi daerah ini sejatinya ya sistem agribisnis itu dapat dirancang dengan baik oleh pelaku agribisnis di daerah.
Nah, sumber daya alam yang ada di daerah itu kan memungkinkan untuk mengatur sistem agribisnis secara otonom di suatu daerah. Nah, sistem agribisnis ini harus ditumbuhkan ya. Mulai dari subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir, serta kelembagaan pendukungnya. Agribisnis ini bisa menjadi kuat ya jika pada suatu daerah ada industri penyedia bibit, ada penyedia pupuk, ada penyedia peralatan, ya sehingga tentu ya pelaku agribisnis mudah mendapatkannya sehingga budidaya sudah mudah dilakukan. Ya begitu pula misalnya ada pusat-pusat pasar agribisnis yang harus tumbuh, ya serta industri-industri pengolahan produk agribisnis itu disiapkan. Nah, termasuk dukungan perbankan untuk penyediaan pembiayaan itu harus tersedia di suatu daerah. Nah, kegiatan agribisnis ini memang membutuhkan pembiayaannya dari pihak yang bisa melakukannya. Ya, dalam hal ini misalnya bank. Maka untuk mewujudkan pemasaran agribisnis yang baik di daerah, maka diperlukan dukungan peranan perbankan ya sebagai lembaga pembiayaan. Jadi perbankan memang sangat penting ya untuk menentukan maju mundurnya agribisnis di suatu daerah. Nah, sayangnya sampai saat ini alokasi kredit perbankan pada agribisnis di daerah ini itu masih sangat kecil, khususnya pada umpan agribisnis. Nah, jika agribisnis tumbuh dengan masif di daerah, tentu akan menjadi fondasi yang kuat ya bagi agribisnis secara nasional. Nah itu. Kemudian untuk pengembangan strategi pengembangan pemasarannya, jadi bisa memanfaatkan teknologi dan tingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Satu. Yang kedua, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sektor agribisnis. Ya, kemudian mengembangkan infrastruktur agribisnis. Dan yang terakhir, Anda sekalian menerapkan kebijakan terpadu pengembangan agribisnis. Saya kira cukup ya kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Asru minallah fatul karid wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.